Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam kanal Politik Itu Indah, satu kanal yang membicarakan konsepsi dan praktek politik itu indah di kehidupan sehari-hari. Pada episode ini, kita akan membahas lanjutan dari catur kala yang sebelumnya sudah dibahas oleh Mas Wasito. Ada program KRI, kemudian episode sebelumnya membahas tentang toleransi catur tala kedua, dan kali ini kita akan membahas catur tala ketiga, yaitu gotong royong. Nah, bagaimana sebenarnya gotong royong dalam catur tala ketiga itu kita ikuti bersama-sama. Oke, selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mas Daniel. Selalu sehat ya Mas. Harus. Ya, Sehat. ya. Ya, kawan muda, eh, Mas Waristo sudah hadir. Mari kita bincangkan catur tala ketiga. Kemarin kan sudah, Mas. Jadi ada kerangka kerja untuk menuju Indonesia Emas nih, kira-kira. Kemudian kemarin kita bahas soal Pro NKRI. Definisi itu diistilahkan Mas War dengan catur tala tadi. Ya. Pertama Pro NKRI, kemudian catur tala keduanya kemarin adalah istilah sebelumnya yaitu toleransi. Nah, pada catur tala yang ketiga ini, gotong royong. Nah, gimana Mas? Gotong royong itu sebagai catur tala ketiga gitu ya. Ya, terima kasih, Mas Hmm. Daniel. Jadi, yang pertama, seperti kita bicarakan sebelumnya, bahwa kita dalam rangka mewujudkan Hmm. Indonesia emas, kita butuh banyak orang, Hmm. butuh banyak dari seluruh apa penjuru sepelosok tanah air dan bahkan seluruh penjuru dunia. Nah, maka perlu kerangka kerja yang batasi. Kan tidak Ya. semua orang tidak mungkin, Ya. tapi harus dibatasi. Hmm. Mana yang bisa itu supaya nanti kerjaannya efektif dan sistematis dan efisien. Kira-kira begitu. Nah, skala pertama kita telah membahas tentang Pro NKRI. Pro NKRI itu apa? Karena supaya semua orang yang setuju dengan NKRI bisa bergabung untuk mewujudkan Indonesia Emas. Ternyata tidak cukup seperti kita bicara kemarin, hanya karena pro NKRI aja, tapi kalau dia tidak toleran, jadi bergabungnya itu malah membuat ribet. Maka tala kedua adalah toleransi. Sehingga toleransi itu bisa orang yang pro NKRI, kemudian juga yang toleran. Nah, tala pertama dan kedua itu akan mampu mengkonsolidasikan dan memobilisasi orang Ya. sebanyak mungkin orang yang setuju dengan itu. Ya. Yang tidak setuju nggak usah. Ya. Hmm. Ya. Nah, setelah mereka berkumpul, Ya. ya banyak sekali macam-macam latar belakangnya. Ada sukunya, ada agamanya, ada Ya. adat istiadatnya, ada kebiasaannya, ada kebudayaannya, ada macam-macam. Nah, itu kan harus ditato. Nah, untuk mengatur itu tidak cukup dengan toleransi loh, itu nggak cukup. Dia harus harus diatur secara sistematis dan terstruktur, gitu ya. Ya. Ini saya mau buka ini karena ini ya. Ya. Nah, eee, lalu apa, apa, hal yang mana yang mesti dihapuskan supaya bisa tersinergikan. Jadi orang banyak itu kerjanya dapat tersinergis sehingga efektif dan efisien untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya. Nah, setelah dicari panjang lebar, diskusi panjang lebar, akhirnya kita mendapatkan satu kata namanya gotong royong. Karena kata gotong royong ini apa sudah dipahami oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Ya. Jadi mudah dipahami. Kalau pakai kata yang umpamanya kata kolaborasi gitu ya. Orang yang tak mungkin petani nggak ngerti kolaborasi itu Ya. apa. Berkoordinasi, mungkin interpretasinya beda-beda, jauh interpretasinya. Hmm. Kalau gotong royong, mungkin banyak tapi kecil perbedaannya. Gitu loh. Jadi makanya kalimat gotong royong ini penting untuk mensinergikan. Karena kalau kita menjelaskan satu-satu per orang per kelompok, nggak selesai.
Nah, dengan satu kata kata kunci makanya disebut tala karena pembatasan itu eh, gotong royong menjadi penting. Kak, begitu disebut gotong royong. Jadi yang tidak setuju dengan gotong royong ya nggak usah ikut. Jadi dia sudah pro NKRI, setuju dengan NKRI, terus kemudian harus sudah mau toleran, tapi mau bekerja sendiri-sendiri, tidak bergotong royong juga nggak bisa. Jadi kalau mereka nanti kerja sendiri-sendiri, ya nggak bisa. Makanya perlu gotong royong. Nah, Jadi eh, dari berbagai kekuatan ini dimobilisasi kan gitu ya, iya, dikonsolidasikan sedemikian iya, rupa. Jika mereka ingin bergerak bersama, mewujudkan yang bersama. iya, Kemudian setelah kumpul, mereka harus dienergikan. iya, Nah, tadi Mas Wari menyampaikan itu. iya, Gimana itu Mas? iya. Sistematik apa kerjanya itu kayak apa? Satu dan sistematisnya. Iya, karena kata kunci gotong royong itu Hmm. penting Hmm. karena memang itu menjadi apa bahasa kita. Hmm. Jadi bangsa Indonesia udah langsung. Nah, eh, memang kata kunci gotong royong ini itu penting karena apa? Karena dipahami oleh banyak lagi masyarakat di Hmm. seluruh Indonesia. Dia paham. Bahkan di masyarakat di internasional juga mereka paham Hmm. apa itu gotong royong. Hmm. Sehingga tadi memudahkan untuk sinergi, untuk mengkonsolidasikan Hmm. gitu. Nah, lalu kemudian kalau didefinisikan itu eh, gotong royong itu sesungguhnya tidak memang asalnya dari bahasa Jawa ya, dan itu diterapkan oleh suku Jawa sejak ribuan tahun yang lalu, ya. Tidak hanya ratus, tapi ribuan tahun yang lalu. Kata gotong royong itu, gitu ya. Kan, dan tapi ternyata di suku bangsa lain itu juga juga telah melakukan landasan prinsip-prinsip kerja yang hampir serupa dengan gotong royong. Umpamanya di suku di sini saya lihat dulu sebentar, saya mesti ngepek ini. Oh ini, nah ngepek. Umpamanya di suku Minang itu ada prinsip kerja namanya manunggal kato. Terus kemudian ada suku Bali kata-kata ngayah. Ada suku Dayak Pandu, jadi suku Dayak itu macam-macam ya, suku Dayak Pandu ada kata hanep hapakat, gitu. Dan kemudian ada suku Bajo menggunakan kata batangku. Jadi sebetulnya prinsipnya yang bersama, cuma namanya berbeda-beda. Ya, jadi kalau saya ingat memang waktu apa ya Soekarno menyampaikan soal Pancasila dasar negara itu kan ada 5 sila tuh. 5 sila itu yang kita kenal hari ini. Kemudian dia sampaikan diperas menjadi kalau tidak bisa 5 sila terlalu panjang, diperas menjadi 3 sila. 3 sila. Kemudian kalau itu masih panjang, diperas lagi dasar negara itu menjadi 1 sila yaitu gotong royong gitu. Yang dipahaminya adalah satu pembantingan tulang bersama untuk perjuangan pada saat itu. Nah, apakah itu juga menjadi bagian kenapa kemudian gotong royong ini menjadi apa tala ketiga menurut Mas Wasito? Ya, ini sangat penting sekali bagi Hmm. bangsa Indonesia. Ya. Karena waktu itu kita Hmm. tahu bangsa Indonesia itu dulu atau Nusantara itu dijajah oleh Belanda. Ya. Itu terjadi di suku-suku bangsa dan Ya. 1000 lebih suku Ya. bangsa yang gitu. Dan Hmm. mereka mempunyai keinginan bersama membebaskan dari penjajahan Belanda. Hmm. Nah, oleh karena itu butuh kata pengikat Ya. yang mudah dipahami bersama Hmm. sehingga satu gitu. Kalau di Sumpah Pemuda jelas ada satu bahasa, Ya. satu Ya. bangsa gitu ya. Ya. Itu satu suku ya gitu. Ya. Nah, dalam kerja ini kata gotong royong menjadi penting. Oleh karena itu, Soekarno menggunakan ini Ya. untuk mengkonsolidasikan, untuk mobilisasi dan mengkonsolidasikan dan mensinergikan kerja seluruh orang yang ingin memerdekakan dari Belanda bersatu di dalam Ya. untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Gitu. Hmm. Nah, Hmm. itu efektif, Ya. terbukti itu bisa menyatukan. Ya. Nah, kemudian juga apa setelah tercapai kemerdekaan, kalimat itu menjadi kata gotong royong itu menjadi penting. Tidak lagi menjadi bahasanya orang Jawa, tetapi sudah menjadi bahasa nasional Ya. yang dipahami secara bersama-sama. Yang dulu yang tadi saya sebutkan ada dari suku Bajo, suku Minang, Minang itu kemudian mereka masuk ke dalam saya itu memudahkan.
untuk memahami seluruh suku bangsa di Indonesia menjadi bangsa Indonesia, yaitu melalui gotong royong bersama-sama gitu. Nah, ini makanya dalam Taala Ketiga itu penting menggunakan gotong royong agar mewujudkan Indonesia itu berbasis kepada kebudayaan Indonesia, pemahaman yang sama. Kalau pakai yang lain nggak bisa, pakai kolaborasi, kita mesti kerjasama, itu pusing. Tapi kalau begitu kata gotong royong, kan semuanya sama. Ya, jadi itu bisa mengikat untuk pertama memperjuangkan Indonesia merdeka, kedua mengawali Indonesia merdeka yang waktu itu miskin. Dia harus dikonsolidasikan semua. Nah, sekarang menuju Indonesia Emas itu sama. Karena negara ini sekarang ini duitnya terbatas. APBN kita itu hanya 2000 tahun ini 2005 triliun. Sementara penduduknya 280 juta orang. Jadi kalau negara saja ngurus ya cukup, maka dia butuh banyak elemen masyarakat, mulai dari swasta, perguruan, komunitas semua untuk mewujudkan Indonesia emas. Jadi dia harus gotong royong, dia harus bersama-sama. Nah, Mas tadi eh, apa ya? Kemudian lebih detailnya ini, biar kawan muda Indonesia bisa bisa membandingkan kira-kira. Tadi Mas Suar kan menyampaikan soal kerjasama, kemudian konsolidasi. Apa sih Mas? Sebenarnya kayak apa? Bedanya gotong royong dengan kerjasama, dengan kolaborasi, misalnya kayak gitu ya. Jadi biar kawan muda ini lebih jelas sebenarnya gotong royong itu kayak apa. Ya sebetulnya kalau dari awalnya gotong royong itu lebih simpel pemahaman Hmm. ya, yaitu bekerja sama. Berarti berasal dari bahasa gotong. Gotong itu artinya memikul dan Ya, mengangkat bersama. gotong ya. Dan royong itu bersama-sama. Jadi definisi sederhananya waktu itu karena pemahamannya awal dari Ya, situ itu ya bagaimana mengangkat beban secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. ya, So simple itu. ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya ternyata sebetulnya dalam prakteknya juga sudah lebih kompleks, Hmm. ya. Hmm. Umpamanya di desa saya gitu ya dulu Hmm. waktu saya kecil Hmm. itu kalau kamu gotong royong itu pertama gotong royong untuk apa? Jadi untuk kepentingan pribadi dulu. Jadi ada umpamanya orang muda yang mau nikah tapi nggak punya rumah. Orang tuanya nggak punya tanah segala macam itu, tapi itu jadi beban desa karena itu nanti kalau di dalam rumah itu urusannya ribet apa dua keluarga jadi ini maka seluruh desa berambil memutuskan oh oke kalau gitu pengantin baru ini yang kedua itu kita buatkan rumah rame-rame. Dirembuklah seluruh desa itu oleh Pak Lurah waktu itu, karena waktu itu masih kecil Ya, strukturnya ya. lebih mudah gitu. Nah, terus kemudian setelah dirembuk, kemudian teruskan, oke tanahnya di mana? Diputuskan, oh, Ya. tanah kas desa. Oh di mana tempatnya gitu. Terus lalu bagaimana cara bangun? Ya bersama-sama gitu. Gotong royong sama oke. Kemudian di satunya ada yang membawa beras, ada yang mbak singkong, ada yang bawa teh, ada yang bawa kopi, ada yang bawa rokok, Hmm. ada yang mbak cengkul, ada yang mbak sabit, ada yang mbak sapu, ada yang mbak membawa bambu dan segala macam itu. Jadi masing-masing pihak itu ketika dilemparnya membuat rumah, masing-masing sudah aku duwe apa bambu, aku duwe apa gitu. Jadi masing-masing itu apa sudah dengan kesadarannya berkontribusi yang sama gitu loh. Ya. Tanpa dibuat kamu bagian ini tapi otomatis. Oh saya punya bambu. Oh Ya. dia, nah kalau dia punya bambu dia mau bilang saya mau belah itu orang eh kamu kok punya bambu beras. Nah, umpamanya yang tidak punya uang Ya. gitu. Oh terus mau ngasih uang loh. Uang pengen nah ini aja. Tapi yang punya uang harusnya bawa uang atau bawa beras banyak, dia nggak bawa beras, dia datang orang sendiri, Ya. dia pasti marah. Hmm. Jadi ketika kesepakatan itu berlangsung, kerja bareng itu akan terjadi, itu ada berberangkat dari kerelaan, Ya. kesadaran dan rela. Oke, saya kontribusi ini, kontribusi itu. Nah, itulah indahnya gotong royong. Ya. Jadi dia tidak dipaksa. Dia otomatis karena ini kalau ini nggak dibuatkan rumah mengganggu ketentraman gitu. Oleh karena itu dia luas ada kemajuan lagi tambah tambah orang nanti akan punya anak macam-macam itu baik untuk desa makanya harus dipikirkan bareng-bareng supaya nanti kalau dia sengsara nggak ada rumah dia mengurus desa. Nah jadi filosofi dasarnya kayak gitu ya. Dan itu penting. Nah ini dalam konteks sekarang sebetulnya bisa begitu. Jadi ketika kita menghadapi kerja besar baik itu di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional seperti Indonesia Emas itu kan kerjaan gede, kerjaan yang kompleks yang butuhkan kontribusi banyak orang gitu ya itu makanya makanya
gotong royong itu menjadi penting, tidak hanya yang dulunya sesederhana untuk lebih untuk kerja-kerja fisik, bangun Hmm. bangun jalan, bangun rumah seperti tadi, tapi juga bisa dipakai Hmm. untuk kegiatan-kegiatan pencapai tujuan, umpamanya untuk pelayanan, untuk apa pengambil keputusan secara gotong royong itu bisa diterapkan. Jadi ini sekarang lebih ini. Hmm. Jadi kesimpulannya adalah gotong royong itu sekarang ya, per definisinya gotong royong adalah satu kerja bersama berbasis kerelawanan secara proporsional. Oke. Jadi kerelawanan dan proporsional itu Ya, kata kunci ya, karena dia ya. relawan kata gitu. Ya. Ya, Kalau kerjasama tidak. kerjasama bedanya kerjasama itu dia satu dua orang atau lebih membuat kesepakatan berbasis pada kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama Ya. berbasis pada hak dan kewajiban mencapainya. Jadi ada batasnya. Jadi kerjasama itu Misalnya urunan foto HP gitu ya. ya ya nanti kemudian ada yang wajib urunan presidennya siapa Ya. itu bisa apa tapi berbasis kesepakatan dulu. Ya. Oh, Kalau gotong royong nggak berbasis kesepakatan dia sudah ada di dalamnya. oke. Adil prihatin dalam konteks itu. Udah otomatis Ya. ya. Dalam itu karena loh kamu harus sekian, jumlahnya sekian, Ya. kamu Ya. jumlahnya sekian, jumlahnya kamu hak mau apa, Ya. kamu kewajiban apa begitu. Jadi ada gitu dan nanti jadi lebih terbatas. Ya. Memang untuk mencapai tujuan bersama juga bisa juga. Makanya di dalam gotong royong itu unsur kerjasamanya kuat. Tetapi dalam kerjasama Hmm. unsur gotong royongnya ada tapi tipis. Gitu loh, bedanya di situ. Ya. Jadi ini memang membedakan, tapi kalau kerjasama, kita pakai kayu kerjasama mewujudkan Indonesia maju, Ya. susah membayangkan Ya. bagaimana itu memanage sekian banyak orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda aliran politik, Ya. partai politiknya berbeda, macam-macam gitu, agamanya berbeda, itu bisa, ayo kerjasama. Susah bayangkan. Tapi ayo Ya. gotong royong, itu memudahkan. Ya. Apakah dia partainya apa? Apakah dia NU atau Muhammadiyah atau yang lain atau Kemampuannya kemudian seperti apa? kemampuannya seperti Ya. apa, pinter bodohnya Ya. atau nggak apa-apa, tapi nanti secara proporsional. Ya. Jadi masing-masing berperannya. Kalau dia ahli ekonomi ya, ngurus ekonomi, ahli pertanian, ngurus pertaniannya, ahli matematika, ngurus matematikanya, gitu-gitu. Nah nanti gotong royong itu mensinergikan itu. Ya. Ya. Jadi punya kesadaran, aku iso matematika, aku iso meluku, aku iso apa nangkep ikan, aku iso begitu. Jadi itu otomatis tidak harus kamu harus begini, kamu harus itu. Itu nanti jadi apa negara sosialis karena itu ditentukan oleh negara. Kamu harus ini gitu. Bedanya di nah, gotong royong enggak. Gotong royong itu berangkat dari kesadaran, tapi sudah karena teori depanmu jadi termasuk sekaligus jadi kontrol. Jadi harusnya dia ahli pertanian, dia ngomong saya mau bicara Ya. soal maritim nggak bisa. Orang udah tahu dikontrol tapi jangan, kamu nanti nggak efektif gitu. Kamu malah gitu. Itu otomatis kesadaran. Jadi ada kontrol publik. Nah, kalau nggak ada nanti nggak ada kontrol publik. Jadi yang dia pertanian karena dia malas ngurus pertanian, wah nanti kan dia "Wih, ikan aja, dia nggak maksimal. Ya. Ikan. Dalam prinsip gotong royong nggak bisa. Otomatis kena, mau nggak bisa kayak gitu. Yang kaya mau bawa tenaga tuh nggak bisa, Nggak bisa. dimarahin gitu. Iya. Sebaliknya, dia miskin, dia hanya punya tenaga, mau bawa beras misalnya atau hal yang lain, itu nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Itu Sesuai dengan ada kontrol publik ya, yang normanya itu dipahami. ya, Jadi kalau kamu miskin, ini kontribusinya ini. ya, Dan itu otomatis. ya, Antara dia sendiri maupun orang lain yang mengkontrol itu sama otomatis dan ya, tidak butuh lama. ya, Nggak butuh apa diri sendiri. Itu otomatis kamu nggak punya aneh-aneh. Oh kamu kaya kok gitu gitu. Atau kamu nggak apa ya, apa pelit kayak gitu gitu gitu. Jadi ini otomatis. Karena apa? Karena teorinya itu sudah ada mendalam di akar masyarakat kita. ya, Sehingga kalau ada terjadi apa perubahan, perbedaan itu kontrolan cepat. Tapi kalau teorinya tidak dipahami oleh masyarakat atau hanya berbeda-beda, itu nggak bisa dikontrol langsung. Ya perlu riset dulu, perlu ini macam-macam gitu. Nah, arti penting kenapa gotong royong itu jadi penting karena otomatis. Ya, oke. Jadi eh, artinya bahwa gotong royong itu proporsional ya Mas ya. Jadi satu kerelawanan. kerelawan, ada kesadaran di situ, ada kerelawan di situ secara proporsional. Yang tidak punya ya tidak diharuskan
malah membawa sesuatu selain tenaga, nggak boleh misalnya, nggak pas misalnya. Dan kerjasama itu sama. Artinya kerja yang sesuai dengan kesepakatan bisa setara semua itu ya. Wah, ya. Eh, Kemudian eh, cara eh, pentingnya dalam konteks Tala tadi Mas, ini sebagai penutup ya, untuk kawan muda Indonesia, sebenarnya eh, yang lebih simpel, gotong royong dalam catur Tala yang ketiga ini semacam apa Mas? Ini Ya. sebagai closing untuk Ya, karena gini, kalau apa tadi untuk memobilisasi dan apa mengkonsolidasi, mengkonsolidasikan ya, itu pakai catur tala pertama, ya, kedua dua, bisa, ya, itu bisa. ya, Tapi setelah itu dia butuh keteraturan, ya, dia butuh kerja yang konstruktif, yang ya, produktif, hmm, yang efektif dan efisien, gitu hmm, ya. Nah, kalau itu makanya gotong royong jadi penting karena supaya kerja di antara banyak orang tadi tidak tumpang tindih. Tidak ada muncul kesalahpahaman-kesalahpahaman, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama terus, karena itu banyak jadi karena itu, value-nya sama, karena pemahamannya sama, sehingga bisa otomatis ya, gitu. Jadi lebih efektif untuk mensinergikan dan, apa, mensinergikan, kerja di kekuatan antara ya, itu, berbasis pada tadi, sehingga kerja-kerja itu sistematis, terstruktur, hmm, hmm, terus-menerus, dan ya, berkelanjutan gitu. ya, Nah itu jadi indah, karena value-nya sama terus. Tapi kalau kerjasama itu, kerjasama waktunya berapa? Setahun, perbaiki hmm, lagi, ya, nanti baru belajar orang lagi, beda. Tapi kalau gotong royong itu otomatis terus dia nyambung terus hmm, dalam segala sisi, dan tidak hanya untuk pangan fisik, tapi umpamanya seperti tadi untuk apa, eee, pengambilan keputusan. Itu bisa pengambilan keputusan, yuk gotong royong. Jadi untuk proses pengambilan keputusan itu yang ngomong jangan ada yang apa pejabat saja ya, atau orang pintar saja yang ngomong. hmm, Yang bodoh siapapun juga dikasih ruang untuk bicara dulu. Umpamanya yang lemah, umpamanya ya ya, difabel atau kemudian kelompok perempuan atau yang minoritas itu dikasih ruang untuk bicara. Baru kemudian setelah itu baru yang besar-besar yang penting ngomong, sehingga yang kecil-kecil itu punya ruang untuk bicara. Itu juga bagian dari prinsip gotong royong. ya, Jadi ada nilai yang dibangun, kalau dia suruh ngomong yang terakhir dia nggak bisa ngomong, gitu. Jadi ini harus dikasih ruang. Ini juga jadi tidak hanya untuk bangun fisik, ya, tapi juga begitu umpamanya, kerja umpamanya kita mau mengembangkan tukang las. Kalau tukang las sendiri itu dilatih oleh dinas tenaga kerja. Dinas tenaga tugasnya melatih orang dari nggak bisa ngelas jadi ngelas, tugasnya selesai. Nah kalau dia sendiri selesai ya selesai, tapi habis itu apakah dia dapat kerjaan sebagai tukang las ya, atau punya bengkel sendiri, nggak ada yang ngurus. Nah itu berarti nggak gotong royong. Nah kalau gotong royong, sebelum dia membuat pelatihan las itu dia cek, aku Tani tahu apa bulan ini mau bikin pelatihan untuk tukang las baru ini. Siapa yang punya apa lapangan pekerjaan yang butuh untuk tukang las? Jadi dia cek, oke saya di situ butuh satu tukang las, dua tukang las. Oh, padahal 20, berarti dua tukang las sudah terserap. Lalu yang 18 seperti apa? Oh lah, kalau gitu saya ada bantuan modal untuk buat bengkel ya, las, gitu namanya gitu. Oh enggak, oh, kalau gitu saya punya pengetahuan untuk tadi bisa pinjam, bisa bantuan, tapi untuk manajemen las supaya oh saya bisa untuk mempromosikan tukang las supaya nanti kelas maju. Oh saya butuh bisa untuk meningkatkan kapasitasnya tukang las gitu. Jadi setelah itu dibicarakan, jadi ketika dia selesai dilatih, kemudian yang lain nyambung 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 sampai kemudian dia jadi maju gitu. Itu gotong royong juga gitu. Jadi tidak sekedar menggawe fisik mendandani jalan, tetapi juga bisa diterapkan hari ini, bisa diterapkan di banyak bidang. Gitu. Ini makanya penting untuk mewujudkan Indonesia itu banyak bidang bisa digotong royongkan. Apa bahkan semua bidang itu bisa digotong royongkan sehingga memudahkan tadi tala satu, tala kedua, tala ketiga ini memudahkan untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 dengan tiga tala. Nah, cukup tiga tala ya pasti belum. Makanya
perlu tala keempat yang bisa menutup. Kalau segi empat itu kan ini atas, Ya, terus turun ke bawah, terus kemudian ke kiri gitu, apa, gotong royong. Nah, penutupnya ini adalah cinta damai. Cinta damai itu apa? Nah, kalau ini semua dikerjakan dengan kekerasan, ya nggak bisa, nanti ya nggak efektif lagi gitu. Maka arti penting tema berikutnya adalah kita bahas ya. tala keempat yang itu apa namanya cinta damai. Oke, terima kasih Mas Masito. Terima kasih kawan muda untuk episode hari ini yang membicarakan perihal gotong royong sebagai tala ketiga. Nah, episode berikutnya kita akan membahas tala keempat, catur tala keempat, yakni cinta damai. Selalu ikuti dan bersemangat. Terima kasih.